Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Naili Sofia. Kali ini aku bakal ngejelasin materi ajar pembelajaran sejarah. Yuk ikutin keseruan aku ngejelasin materi ajar. Kalian mau tahu tentang materi apa? Let's go, ikutin aku. Di sini kita bakal membahas pergerakan kebangsaan Indonesia. Sebelum itu, aku mau tanya, apa sih itu nasionalisme? Kalian ada yang tahu? Tidak? Oke, aku bantu jawab ya. Dalam pengertian yang lebih modern, nasionalisme itu kesamaan kewarganegaraan dari semua etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Jadi, tidak ada pembedaan antara etnis Tionghoa dengan etnis Aceh, etnis Jawa, dan etnis Madura. Tidak ada pembedaan. Kita semua sama dalam suatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kebangkitan bangsa Timur, yaitu nasionalisme Asia. Jadi, kebangkitan nasional sudah menjadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Mengapa ini terjadi? Karena, terutama di Asia, setiap negara-negara di Asia itu pasti merasakan penjajahan dari bangsa Barat. Kecuali Thailand ya, tidak merasakan penjajahan Barat. Jadi dengan adanya penjajahan dari Barat ini, orang-orang dalam suatu negara itu pasti ada tokoh yang melakukan pergerakan nasional untuk melawan penjajahan Barat demi kemerdekaan negara mereka. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kesadaran nasionalisme berbangsa yang kemudian menimbulkan semangat untuk mencapai harapan baru, seperti kemerdekaan lepas dari belenggu penjajahan, persamaan kemandirian untuk menentukan kehidupan melalui negara nasionalnya. Dalam konteks sejarah di Asia, kebangkitan nasional dan nasionalisme bangsa itu lahir karena adanya reaksi dari kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20. Kita akan bahas interaksi bangsa-bangsa Asia. Sebelum itu, aku mau tanya, kalian ada yang tahu nggak apa itu PPI? Kalau tidak, aku kasih tahu. Jadi, PPI itu adalah kepanjangannya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ini apa? Ini adalah organisasi pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, perlu kalian tahu, jauh hari sebelum PPI ini hadir, ternyata sudah ada nih satu komunitas yang menghimpun pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Apa itu? Yaitu komunitas Jawi. Jadi, komunitas Jawi ini terdiri dari pelajar dan ulama Nusantara di Makkah pada abad ke-17 hingga 19, memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Mereka menjadikan Makkah sebagai pusat keagamaan, membawa pengetahuan baru, dan menyebarkannya melalui pesantren, surau, serta dayah di Nusantara. Ada beberapa tokoh terkenal nih, seperti Nuruddin Araniri, Abdul As-Samad Al-Palimbani, Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka ini berkontribusi dalam pembaharuan Islam. Mereka juga, ingat ya, mereka juga berkontribusi dalam melawan kolonialisme. Kan banyak kita lihat, terutama di Aceh juga kita bisa lihat banyak tokoh-tokoh ulama kita yang ikut berperan dalam melawan penjajahan. Mereka juga berkontribusi dalam membangun tradisi intelektual di Indonesia. Karya mereka bahkan menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam dan memperkuat hubungan keagamaan antar Indonesia dan Timur Tengah. Kita lanjut. Nah, interkoneksi bangsa-bangsa Asia ini juga terjadi di negara-negara lain yang terkena penjajahan bangsa Barat. Karena yang terkena penjajahan bangsa Barat bukan hanya Indonesia, salah satunya India. Jadi India dan Indonesia ini sama-sama kaya akan sumber daya alam dan memiliki sejarah penjajahan oleh bangsa Eropa. Kalau kita dijajah oleh Belanda, maka mereka dijajah oleh Inggris. Inggris menjajah India setelah awalnya datang untuk mencari rempah-rempah. Nah, karena penindasan ketidakadilan yang terjadi di India, maka muncul salah satu tokoh yang melawan penjajahan Inggris ini. Siapa dia? Yaitu Mahatma
Gandhi, seorang tokoh nasionalis dan politikus India, memimpin perlawanan melawan penjajahan Inggris. Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869, dikenal sebagai tokoh yang mengutamakan nilai kemanusiaan dan perlawanan tanpa kekerasan melalui ajaran Satyagraha, yaitu kekuatan jiwa untuk melawan penjajahan Inggris. Jadi Gandhi ini tidak melawan penjajah Inggris melalui peperangan, pertumpahan darah. Tidak demikian, dia melawan penjajah Inggris melalui dengan cara damai. Bagaimana? Mari kita lihat penjelasannya. Gandhi mendorong gerakan Swadeshi dengan menggunakan produk lokal untuk melemahkan ekonomi Inggris. Jadi dia menghimbau kepada rakyat-rakyat India agar stop menggunakan produk Inggris. Karena dengan mereka menggunakan, otomatis mereka menyumbangkan uang untuk orang-orang Inggris. Dan itu membantu Inggris semakin lancar menindas bangsa mereka. Jadi Gandhi menghimbau agar mereka cukup membeli produk India. Aksinya ini ternyata melanggar peraturan pemerintah Inggris. Dan itu membuat Inggris marah dan menyebabkan dirinya ditahan. Tetapi ia berhasil mengurangi kekuasaan Inggris di India. Sosok Gandhi tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan negaranya, tapi juga menginspirasi bangsa lain di Asia untuk melawan penjajahan. Selanjutnya kita ke negara China. Siapa tokohnya? Sun Yat-sen. Dia lahir pada 12 November 1866 di Xiangshan, Guangdong. Dia ini berasal dari keluarga petani miskin. Dia menempuh pendidikan di sekolah misionaris Inggris di Hawaii dan sekolah Amerika di Ohio College. Kemudian lulus sebagai dokter pada tahun 1892. Dia juga mencetuskan 3 prinsip rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan penghidupan rakyat. Dalam teori revolusi San Minshu, setelah perjuangan panjang dari luar negeri, ia memimpin revolusi menjadikannya presiden pertama Republik Tiongkok. Meski meninggal sebelum mewujudkan sepenuhnya cita-citanya, ia dihormati sebagai tokoh yang menyatukan China. Meskipun tidak memiliki latar belakang politik, ia berambisi mengubah China dengan menggulingkan dinasti Qing. Sun Yat-sen mendirikan Revived China Society yang berkembang menjadi Partai Nasional China serta mempropagandakan gagasannya melalui jurnal Minbao. Lanjut kita ke negara Filipina. Siapa di situ? Ada Jose Rizal. Ya, Jose Rizal adalah reformis Filipina yang dikenal sebagai sastrawan dan pelopor nasionalisme. Meski masa kecilnya bahagia, ternyata dia hidup dalam bayang-bayang penjajahan Spanyol yang menindas bangsanya sejak 1521. Dia ini tumbuh dan berkembang dari keluarga yang berpikiran maju. Dia memiliki semangat nasionalisme. Dia menyadari bahwa mereka sedang dijajah sehingga dia menulis satu karya yang membuka mata rakyat Filipina terhadap ketidakadilan penjajah. Sehingga orang-orang Filipina sadar bahwa mereka selama ini sedang dijajah dan mereka dirugikan oleh bangsa Spanyol. Ia mendirikan Liga Filipina di Tondo. Namun organisasi ini segera dibubarkan. Rizal kemudian ditangkap, diasingkan ke Dapitan dan akhirnya dihukum mati pada 30 Desember 1896 di lapangan Bagumbayan. Meskipun gugur, perjuangannya menginspirasi perlawanan rakyat Filipina, termasuk gerakan radikal Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo. Kita lanjut. Munculnya embrio kebangsaan. Jadi guys, kalian tahu nggak? Pergerakan nasionalisme dan kebangsaan yang muncul itu tidak serta-merta langsung muncul, keluar ide langsung jadi. Tidak, ternyata ada akar sejarahnya. Jadi, awal pergerakan nasionalisme dan kebangsaan yang muncul di awal abad ke-20 itu nggak ujung-ujung ada begitu aja. Sebenarnya semangatnya udah mulai tumbuh tuh sejak zaman kerajaan besar kayak Sriwijaya dan Majapahit. Di mana dua kerajaan ini telah pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Dan warisan mereka jadi fondasi penting buat nyalain lagi semangat nasionalisme di masa-masa berikutnya, yaitu di abad ke-20 ini. Kita lanjut. Rupanya guys, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi nasionalisme.
Kalian tahu apa aja? Yuk, simak penjelasan lebih lanjut. Pertama, agama Islam sebagai agama mayoritas. Maksudnya gimana tuh? Jadi, maksud agama Islam sebagai agama mayoritas di sini yaitu Islam ini bukan sekedar ikatan religi, bukan sekedar ikatan, oh dia Islam, dia itu sebuah agama Islam. Bukan, tapi sejak dahulu Islam ini sudah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan asing, khususnya bangsa barat. Maksudnya kan pernah tuh kita dengar. Dulu, nenek moyang kita, orang-orang Islam ketika melawan pergerakan, ketika melawan bangsa-bangsa penjajah, mereka selalu menggonggong takbir. Orang-orang Islam juga ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, termasuk juga agama-agama lain. Yang kedua, penjajahan atau kolonialisme dan Belanda. Yang ketiga, ada pendidikan barat, yaitu telah melahirkan elit politik baru yang memiliki kesadaran bahwa mereka sebenarnya dijajah oleh Belanda. Jadi kan kita pernah dengar tuh, bahwa ada yang namanya sekolah-sekolah Belanda, tapi tetap membolehkan orang-orang pribumi itu belajar di situ. Siapa yang belajar? Apakah seluruh warga rakyat pribumi? Tidak, tapi bangsawan-bangsawan seperti keraton gitu yang boleh sekolah di sekolah Belanda. Nah, dengan mereka bisa bersekolah demikian, itu ternyata membuka pikiran mereka, menyadari sehingganya bahwa mereka ini sebenarnya lagi dijajah oleh bangsa Belanda yang merugikan mereka sendiri. Dan selanjutnya ada Volksraad, lembaga perwakilan rakyat Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1918, yaitu mempertemukan elit-elit Bumiputra dari berbagai daerah dan suku bangsa yang telah menumbuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan di kalangan kaum Bumiputra sekaligus kesadaran bahwa pada dasarnya mereka itu sama, yaitu sama dan satu sebagai bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh bangsa Eropa. Lanjut. Ternyata ada organisasi yang bergerak untuk pergerakan nasional, yaitu kita akan lihat organisasi apa aja. Jadi awal abad ke-20 itu menjadi titik awal dari kemunculan organisasi politik di Indonesia, baik yang bersifat kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi kedaerahan, organisasi gerakan profesi, organisasi sosial maupun organisasi politik. Posisi organisasi politik kebangsaan adalah garda terdepan dari organisasi yang memperjuangkan kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak organisasi politik kebangsaan yang berdiri sejak politik etis diberlakukan di Hindia Belanda. Pertama, ada organisasi yaitu Budi Utomo yang digagas oleh Dr. Wahidin Soedirohusodo dan didirikan oleh Dr. Sutomo. Organisasi yang lahir pada 20 Mei 1908 ini didirikan oleh para pelajar Stovia di bawah pimpinan Sutomo. Organisasi yang berawal dari gagasan Dr. Wahidin ini menjadi tonggak awal kebangkitan Indonesia. Budi Utomo menjadi organisasi pemuda pribumi pertama yang berjalan baik di Indonesia. Salah satu program utama organisasi ini adalah kemajuan yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Organisasi ini berakhir pada tahun 1935 ketika bergabung dengan Parindra. Lanjut, ada organisasi Sarekat Islam. Rekso Romekso merupakan organisasi yang didirikan oleh Haji Suman Hudi di Solo pada 16 Oktober 1905. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Sarekat Dagang Islam. Untuk mengembangkan organisasinya, Saman Hudi menggandeng Haji Umar Said Cokroaminoto, yang kemudian diubah namanya menjadi Sarekat Islam, dengan alasan agar organisasi ini tidak berfokus pada para pedagang aja. Jadi tujuan didirikan Sarekat Islam ini adalah untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam Bumiputra. SI bercita-cita untuk menentang ketidakadilan terhadap rakyat Bumiputra dengan ciri kerohanian yang tetap demokratis dan militan. Oleh karena itu, Sarekat Islam disebut sebagai gerakan nasionalis demokratis ekonomis di bawah kepemimpinan Haji Omar Said Cokroaminoto. Sarekat Islam memiliki banyak cabang dan anggota yang sangat banyak hingga membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir dan merasa terancam. Lanjut, ada organisasi Indische Partij IP. Kedengaran seperti bahasa Belanda? Ya. Tapi
Indis Partij adalah wadah perjuangan pertama yang berwujud partai politik berideologi nasionalisme yang berdiri pada 25 Desember 1912 di Bandung. Walaupun namanya menggunakan bahasa Belanda, organisasi ini adalah partai yang keanggotaannya terbuka untuk semua orang di Hindia Belanda dengan program perjuangan mengusung nasionalisme Hindia. Tokoh Indis Partij adalah Daus Dekker, Cipto Mangkukusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Daus Dekker adalah seorang Indo, penentang kebijakan diskriminasi rasial dalam masyarakat kolonial. Kritik terhadap kehidupan kolonial telah dilayangkan sejak awal abad ke-20 oleh Cipto Mangkukusumo. Menurutnya, masyarakat dia sulit mengalami kemajuan karena dikekang oleh feodalisme kehidupan. Masyarakat Hindia Belanda mengalami eksploitasi yang berlebihan dan kemiskinan menjadi realitas sehari-hari. Ideologi Indis Partij adalah nasionalisme dengan tujuan mencapai kemerdekaan tanah air Hindia dari pemerintah kolonial. Bagi mereka, tanah Hindia adalah rumah bagi semua kelompok yang ada seperti Bumiputra, Indo, Tionghoa, dan sebagainya. Lanjut, kalian tahu nggak siapa aja tokoh pergerakan nasionalisme di Indonesia? Nggak tahu? Atau ada yang tahu? Mari kita kasih tahu. Pertama, kita punya tokoh pergerakan nasional Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Tidak asing kan? Tidak asing. Lanjut, ada Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Lanjut, ada Dr. Cipto Mangkukusumo, Ki Haji Ahmad Dahlan. Pasti kalian tahu dong. Ya, pendiri pertama Muhammadiyah di Indonesia. Lanjut, ada Haji Oman Said Cokroaminoto, ada Ki Haji Samanhudi, Dr. Sutomo, Daus Dekker, dan Haji Agus Salim. Inilah beberapa tokoh pergerakan nasionalisme yang ada di Indonesia yang kami sebutkan. Kalian ingin penjelasan dan materi lebih lengkap? Mari rajin membaca dan mengulik buku sejarah yang ada di sekitar Anda. Cukup sekian penjelasan hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan sesi selanjutnya. Saya Nelly Sofia, pamit undur diri. Terima kasih rekan. Bye-bye, sampai jumpa. By the way, aku menggunakan media Webfix sebagai media yang bakal membantu guru dalam proses pembelajaran. Media ini sangat bagus dengan fitur-fitur yang tersedia. Keren! Bye-bye!